Nice to see you, bro. Aku hidup tak kamera. Cara aku gimana? Yes, Pak. Ya, matikan ya. Tahu. Itu lagi. Itu kan? Tes, tes. Gimana matikan? Tahu. Kita tapi kan mati. Sakit. Mana? Bukan. Tahu tadi mau dari ayam. Kan kalau apa? Kamu pakai yang ini? Kamu mau tes headset? Nggak sampai kalau. Sampai juga. Yang keren aja. Sorry. Sampai kapan? Iya, betul. Sampai telepon ya? Ayo ya, Oke. Di sini aja. Oh. Mama muda. Ya, Pak. Enggak. Enggak clear, Pak. Ya. Halo? Bisa dengar, Pak? Oh.
Yes. No, we cannot. Shore that has bound over time. A perfect place where you can feel the universe. Or Living your dreams are no longer a thought. Meeting the past lives that are still fascinating to this day. The grandness standing tall. Live within these lovely frames. yeah, Pak. Signature dishes that waken our appetite, bind our taste, bring us together on one table. A place where you leave all your sorrow behind to be with yourself. To be free. Delight in every feeling. Enhance in every sense. The positive energy in every step we take. Views unlike anything else. As if every soul had become a dance and lives within our wildest void. The sparkling land beneath our feet, the treasure right before our very eyes. Searching out new lands. Here, you can do everything in harmony. Excitement flows through your senses. A breathtaking joy. The best gift we can give to ourselves is a new adventure. New happiness are seen from one end to another, and even below. When the day is not measured by the amount of time, but how much laughter you've made. The night never truly nights. Here, you can linger in every corner. Create your own moment. Cherish them. Embrace them in quietness, peacefulness. Feel the breeze of tranquility while the modernity step in. A right place for you to shout everything and become the witness of every wanderer. An affordable luxury, a reachable dream. Feel the closeness to the Maker, to the universe, to the boundless culture, to the past. To the future and yourself. Riau Islands, where all the wonders come true.
and live on forever. Nggak bisa, Pak. Still no sound. Yeah, I can hear a bit. A little bit. Yeah. You know. Yeah. Yes, Pak. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Hello everyone. Hello. Hello. Yes, it is. Halo, selamat malam everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait a minute. So thank you for coming. Thank you for joining ini training. Ya, saya akan coba bahasa Indonesia banyak. Tadi saya mau pakai bahasa Inggris, tapi banyak teman-teman dari jurusan PAI dan juga dari organisasi lain. Terima kasih udah ikut training ini. Jadi beruntung yang udah ikut training ini karena nanti saya akan share pengalaman pribadi saya kebetulan saya sebagai training eksekutif, orang yang memberikan training di perusahaan, di hotel, dan saya juga mengikuti proses rekrutmen. Jadi saya membantu perusahaan untuk melaksanakan interview, bagaimana sih kandidat-kandidat yang kita pilih, apa saja kriterianya. Jadi teman-teman akan dengar langsung dari orang HR. Jadi menurut saya ini it is gonna be beneficial to you. Saya sedikit nervous nih, udah lama nggak ngasih training, ya. Juga tadi sedikit nervous, sedikit ngantuk karena banyak kerjaan. But I am excited to give you training to you all. Thank you. Hello everyone. So kita udah di new normal ya. Pandemi corona mengimpact semua industri. Saya rasa bukan hanya di hospitality industry atau industri perhotelan, ya. Semua industri kena. Industri apa sih yang nggak kena? Terutama di industri tourism sendiri ya. Jadi presentasi ini sebenarnya banyak data-data yang saya ambil dari UN PBB di bagian tourism ya. Walaupun berita ini sedikit membuat kita pesimis, tapi banyak juga kok industri ini kita lihat masih prospektif ke depannya ya. Untuk sebelum itu saya mulai dengan cerita dulu ya. Saya pribadi biar teman-teman punya gambaran dan punya cerita yang sama gitu. Jadi ada relevansinya, jadi ada sesuatu yang bisa teman-teman ambil. Saya terjun ke industri ini tahun 2018. Iya, 18. Jadi waktu itu saya belum pernah punya pengalaman sama sekali di hotel industri. Saya mencoba waktu SMA itu saya sudah punya keinginan untuk bekerja di hospitality industry, dan I think this is good opportunity for me to try ya. Jadi saya mulailah dari membuat CV yang bagus, mempersiapkan detail-detailnya yang nanti saya akan sharing ke teman-teman ya, gimana cara buat CV dan segala macam. Jadi teman-teman tahu ya. Dan akhirnya saya dipanggil ya untuk interview, dan juga kemarin saya rasa saya beruntung karena kemarin awal mulanya juga karena Pak Topik mengadakan seminar hospitality industry dengan mengundang Ibu Direktur dari Treasure Bay, Direktur HR untuk seminar. Disitulah koneksi yang saya bangun. Saya memberanikan diri untuk bisa merepresentasikan diri saya, menjual diri saya ya, in positive way. So
ketika saya masuk di industri itu, saya ketemu Pak Tony, dia adalah Chief Engineering. Waktu itu saya ingat sekali ketika saya ngobrol sama dia, saya tanya backgroundnya, Pak, dulu di mana? Dulu beliau di industri di bagian Bintan industri itu lobam ya. Jadi beliau bercerita bahwasanya industri sudah tidak relevan lagi karena industri dari tahun ke tahun mengalami penurunan ya, karena tidak sustainable ya. Tapi hospitality industry setiap tahun mengalami kenaikan, peningkatan. Untuk teman-teman ketahui, di tahun 2019 Bintan itu adalah pertumbuhan pariwisata terbesar setelah Bali ya. Sekarang ada tiga atau 4 hotel yang sedang dibangun. Ada Indigo, ada Holiday Inn ya. Ada jadi opportunity-nya besar sekali. Tapi ya kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa pernah prediksi what will happen in nature. Pandemi datang, orang nggak bisa memprediksi. Dan semua ini menghantam industri pariwisata ya. Saya rasa ini krisis yang sangat-sangat besar ya. Melebihi banyak krisis di 2008 Amerika, 9/11 dan segala macam ya. Tapi saya rasa kita tidak boleh pesimis karena saya optimis industri kita akan balik seperti semula ya. Ya. Jadi hari ini saya akan sharing tips untuk nail interview, tapi ini akan saya taruh di belakangan ya. Jadi saya akan melihat memberikan teman-teman a look career in hospitality ya. Ya. Tadi adalah cerita yang positif mengenai hospital industry dan sedikit disrupsi ketika pandemi ini datang ya. Ini ada data 93% global population itu mengimplementasikan travel restriction atau lockdown ya. Jadi hampir seluruh dunia itu memban untuk travel international. Jadi tourism industri itu menurun sebesar 80% di tahun ini ya. Padahal di 2019 sendiri kita udah menghit record yang sangat baru untuk industri pariwisata sendiri ya. Jadi sangat-sangat signifikan. Ya, Pak. Oh, sorry. I forget to present my slide. Udah ada obatnya. Sorry. Okay. Udah kelihatan? Sudah kelihatan? Ya. Oke. Sekarang udah kelihatan semua? Ya. Jadi ini ada beberapa poin. Tadi yang saya bilang 93% negara-negara itu melakukan travel restrictions, ya, lockdown segala macam, ya. Juga tourism ini kemungkinan turun 80% di tahun ini pada 2019 tadi. Kita sudah menghit record yang baru, yang artinya kunjungan wisata dan industri ini semakin meningkat. Dan diprediksi dengan pandemi ini kita akan kehilangan 100 juta job di 2020. Jadi ada 100 juta kerjaan yang hilang akibat pandemi ini. Dan 2,7 triliun dolar US kerugian di Asia sendiri akibat pandemi ini. So ini sangat-sangat angka yang luar biasa. Saya cerita sendiri di residen di perusahaan saya bekerja. Jadi semenjak di bulan Februari itu kita sudah masih ada menerima tamu dan sudah mengalami penurunannya. Waktu itu saya lupa tanggal berapa. Di waktu Singapura tutup close, jadi tamu-tamu yang menginap di hotel
harus dipulangkan segera. Kalau tidak, mereka harus mengkarantina mereka selama 14 hari. Jadi mereka terpaksa pulang. Dan waktu itu Singapura sudah lockdown. Artinya apa? Ketika Singapura lockdown, tidak ada akses turis yang masuk ke Bintan. Karena akses terbesar dari Bintan itu sendiri dari Singapura, ya. Jadi semenjak ini hotel benar-benar bisa dibilang zero revenue, nggak ada pemasukan, biaya cost operasional yang besar. Jadi ada beberapa kebijakan yang dibuat, diantaranya merumahkan karyawan, ya, bekerja dari rumah, masuk 15 hari dalam 30 atau mungkin lebih dan segala macam, ya. Tapi Singapura kabarnya udah buka di 1 Juni ini, tapi kita butuh proses untuk memulihkan kembali, ya, kepercayaan dan orang juga bakal rasanya bakalan takut untuk traveling karena virus ini. Nanti mungkin setelah ada vaksin orang akan lebih berani, ada market confidence di situ, ya. Ini saya tunjukin di tahun 2011 atau 2012 yang 9/11 di Amerika itu, waktu itu ada pembajakan pesawat yang dilakukan, dan ini akibat insiden ini mengimpact tourism industry secara keseluruhan, secara global, padahal terjadi di Amerika. Tapi impact-nya adalah di bandara kita sudah semakin security-nya sudah semakin ketat, ya. Artinya apa? Nanti ketika after pandemi, orang traveling dengan cara yang berbeda. Mungkin nanti sudah sangat diminimalisir kontak terhadap manusia-manusia, jadi pembelian tiket semua online, dan mungkin nanti di bandara tidak ada lagi touchscreen, jadi less touch semua. Everything, I think industry will be different and will be adjusted toward this pandemic, ya. Jadi saya ambil data di Tourism Economy Consulting Firm. Mereka memprediksi bahwa travel demand itu akan kembali normal itu at least tahun 2023, ya. Ini normal. Tapi kemarin saya sudah juga research di beberapa negara, banyak juga expert yang optimis bahwasanya market di tourism sendiri akan kembali lebih cepat kalau seandainya vaksin berhasil ditemukan dan kita bisa orang bisa travel ke mana-mana lagi dengan rasa yang aman, ya. Di pariwisata sendiri di waktu normal kita itu menyumbang 10,3% dari global GDP, ya. Jadi sektor pariwisata sendiri menyumbang 330 juta pekerjaan, dan di Bintan sendiri saya rasa APBD penyumbang yang besar itu juga dari pariwisata. Saya lupa komposisinya, mungkin sekitar 60%, ya. Jadi saya mau kasih tunjuk fase di tourism recovery sendiri, ya. Yang pertama adalah pre-vaksin. Jadi apa yang dilakukan oleh negara-negara itu membuat guideline atau protokol untuk mempreventif coronavirus ini transmission-nya. Membuat regulasi untuk mengcover global crisis, juga reconstruct and rebranding. Jadi hotel sekarang lagi pada merebranding. Jadi employee atau karyawan-karyawan yang masuk, kami paling itu yang dibutuhkan hanya engineering, housekeeping untuk mengecat dan memperbaiki fasilitas-fasilitas hotel. Dan nanti setelah vaksin berhasil didistribusikan, mungkin kita akan mengimplement cohesive regulation to cover global crisis, ya. Jadi itu sekilas tentang apa sih dampak dari corona ini. Jadi saya nggak mau teman-teman juga pesimis dengan keadaan ini. Saya
saya tetap optimis semua akan balik secara normal kembali ya. Walaupun corona sekarang happen, itu tidak berarti teman-teman tidak mempersiapkan diri sendiri ya. Ini waktunya teman-teman untuk memperbanyak training, untuk mempersiapkan diri nanti ketika industri sudah balik, lowongan-lowongan kerja pasti akan balik. Jadi saya beberapa hari kebelakangan sudah mengkontak HR yang ada di Bintan, di antaranya seperti Natra. Natra itu Natra Bintan itu masih banyak opening vacancy ya, Marriott yang mungkin teman-teman tahu. Jadi nanti mereka setelah opening di bulan Juni, saya nggak tahu tanggal berapa ya, mereka akan open vacancy atau lowongan kerja. Teman-teman mungkin bisa cek di website Marriott ya. Jadi saya lihat dengan adanya ini berarti investor di Bintan masih optimis bahwasanya pasti tetap akan ada demand untuk tourism ini ya, walaupun sekarang vaksinnya belum ketemu ya. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri, apa sih yang harus ditingkatkan skill dari diri sendiri ya. Ya, kalau saya bilang apa sih skill yang saya sangat saya punya yang bisa menolong saya ke industri ini ya, saya bisa bilang it's a communication skill. Jadi komunikasi skill saya yang menolong saya bisa berkarir di industri ini, dan skill-skill lain masalah perhotelan saya belajar di belakangan hari ya. Jadi komunikasi bahasa Inggris kalian itu adalah senjata yang utama menurut saya untuk terjun ke hospitality industry ini. Ketika seandainya teman-teman bilang, saya kan bukan jurusan perhotelan, manajemen, dan segala macam. Saya HR, jadi saya tahu. Jadi background employee yang bekerja di hotel itu mostly juga banyak yang bukan dari manajemen perhotelan. Orang akan melihat posisi yang dibutuhkan ya. Kecuali mungkin misalnya engineering, dia at least harus punya pengalaman di mesin segala macam. Tapi kalau seandainya posisi itu adalah customer service ya, front office segala macam, kita tidak melihat background, mau pendidikan sosial, mau pendidikan agama Islam, whatever. If you are capable to speak English very well, and then you are kalian punya mindset pelayanan ya, itu modal dua utama yang saya rasa sangat penting ketika kalian mau menerjunkan diri ke hospitality industry. Ketika kalian nggak punya mindset pelayanan, kalian cuman model speaking, tentunya akan mempersulit kalian juga, karena ketika interview kita bisa membaca bagaimana attitude seseorang ya, apakah dia mindsetnya pelayanan, apakah dia orangnya bisa menahan diri dan segala macam. Jadi soft skill yang saya rasa perlu teman-teman tingkatkan ya. Jadi ini ada beberapa list yang sudah saya siapkan ya, teman-teman ketika pengen melamar kerja, bukan hanya di industri perhotelan tapi juga industri-industri lain ya. Saya halo Pak ya, preview full view. Oh sorry, so bisa lihat semua ya. Oke, ini ada list ya. Yang pertama itu kalian harus persiapin CV yang stand out ya. Ini CV yang stand out ya. Apa sih CV itu? Curriculum vintage ya, seperti ini. Jadi ini adalah CV yang saya gunakan terakhir untuk melamar ke Residence Bintan. Jadi teman-teman kalau buat CV, jangan CV yang simple gitu. Kalau kalian hanya membuat kayak misalnya ada tuh orang jual yang CV di fotokopi, yang ada di situ background, pendidikan segala macam, ketika kalian nggak bisa membuat CV kalian stand out dari orang lain, itu akan sulit sekali untuk HR untuk memilah, karena setiap hari akan ada banyak lamaran yang masuk ya, ada yang bahkan nggak dibaca, ada yang masuk ke tong sampah dan arsip, saya jujur saja. Jadi teman-teman harus menghabiskan waktu yang benar-benar untuk menyusun CV yang baik, CV yang jelas, yang bisa dibaca ya.
saya membuat ini sedikit berbeda. Saya buat formatnya landscape, mungkin biasanya vertikal ya. Saya desain sedemikian rupa ya. Teman-teman jangan lupa, jangan menyepelekan foto. Foto di CV itu juga menurut saya first impression gitu. Kalau teman-teman bisa prepare yang foto yang profesional, yang beda, itu juga salah satu nilai tambah ya. Ketika nanti HR-nya ngeliat, oh ini kayaknya dia prepare lebih, maka kita akan pilih CV itu dulu. Karena begitu banyak CV yang masuk. Ya. Setelah itu, teman-teman jangan juga lupa untuk professional sub-branding ya di LinkedIn. Sekarang perusahaan-perusahaan hospitality sering mencari kandidatnya itu di LinkedIn. Teman-teman tahu akun LinkedIn ya? Itu sosial media untuk profesional ya. Ya, mau LinkedIn atau Facebook, teman-teman bisa membranding diri teman-teman terlihat profesional di bidangnya masing-masing ya. Ya, jadi menurut saya self branding itu juga dibutuhkan untuk kita memperkenalkan ke orang bahwasanya ini adalah expertise kita. Ya, saya beberapa kali menginterview fresh graduate yang datang ke residence ya. Bahkan mereka sendiri waktu ketika datang mereka nggak tahu tentang perusahaan yang mereka lamar ya. Jadi poin ketiga adalah research company yang akan diinterview. Ketika orang nanya, misalnya kalian mengelamar ke residence, saya interview, saya akan tanya, Anda tahu residence? Kalau seandainya misalnya, iya saya tahu gitu. Tahu nggak resident ini ada berapa di seluruh dunia? Nah, pertanyaan-pertanyaan simple kayak gitu teman-teman harus bisa tahu. Jadi sebelumnya harus mempersiapkan diri untuk mengetahui perusahaannya ada berapa, bagaimana sejarahnya ya, siapa ownernya, CEO-nya ya. Jadi harus mempelajari itu. Setelah itu kalian juga jangan lupa untuk mempelajari resume kalian ya. Kalau misalnya nih kalian tulis banyak hal ya, CV ini adalah it's time for you untuk benar-benar menjual diri kalian ya di dalam arti positif ya. Jadi kalian harus, menurut saya, harus menampilkan prestasi atau prestasi kegiatan-kegiatan yang relevan untuk pekerjaan yang kalian lamar gitu. Kalau seandainya kalian letakkan di CV semua, misalnya seminar-seminar yang kalian hadiri atau prestasi yang kalian hadiri yang nggak ada relevansinya dengan pekerjaan, juga itu itu kurang bagus karena itu akan membuat CV kalian terlihat jelek. Kecuali kalian mungkin memang belum banyak ya, mungkin bisa disisipkan, tapi jangan selalu tidak relevan dengan pekerjaan yang kalian lamar gitu ya. Jadi pelajari resume kalian supaya interviewer benar-benar yakin apa yang di CV itu benar-benar kalian gitu ya. Juga terus ketahui job deskripsi atau posisi yang kalian lamar ya. Sering sekali pertanyaan seperti ini. Misalnya ditanya, apa sih mimpimu gitu? Kalian bilang lah, misalnya posisi yang kalian lamar adalah sebagai misalnya front office officer, let's say. Terus ketika ditanya apa target kamu dalam 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, pada kebanyakan orang-orang yang saya interview mereka nggak tahu apa tujuan hidupnya dalam 10 tahun dalam profesional. Mungkin kalian bisa bilang 10 tahun ke depan saya pengen jadi manajer front office. Jadi keterkaitan relevansi antara tujuan jangka panjang kalian dengan kerjaan yang kalian lamar itu sinkron. Jadi interviewer bisa melihat kalian itu passionate. Kalian passion dengan kerjaan yang kalian lamar. Kalian suka dengan hospitality industry, ya. Terus juga apa sih hobi atau habit yang kalian punya, ya. Itu adalah sesuatu yang bisa kalian develop yang punya relevansi dengan kerjaan kalian, ya. Misalnya saya ditanya hobi, saya jujur saya suka membaca dan saya suka misalnya mempelajari tentang neuroscience, which is itu berhubungan dengan kerjaan saya atau expertise saya sebagai trainer. Jadi teman-teman harus mencocokkan
semua apapun yang ada yang kalian katakan itu sebisa mungkin match dengan pekerjaan. Bukan berarti maksudnya kalian harus nge-fake, enggak juga gitu. Tapi carilah hal yang expose lah hal-hal yang berkaitan atau punya relevansi dengan job deskripsi atau posisi yang kita lamar. Terus juga display your skill with concrete example yang poin selanjutnya ya. Misalnya gini, kalian teman-teman misalnya melamar sebagai front office tadi ya, terus teman-teman bilang skill saya kamu apa? Skill saya bisa memotret, kan nggak relevan. Jadi mungkin teman-teman sudah bisa display skill saya adalah saya bisa menghandle customer, saya bisa menangani customer ya. Skill ini saya dapat di pekerjaan sebelumnya. Misalnya teman-teman belum punya pekerjaan sebelumnya, teman-teman bisa bilang, saya mendapatkan skill ini dari organisasi. Karena organisasi di kampus itu sangat dinamis, jadi saya berhadapan dengan beberapa orang. Inilah yang mengimprove communication skill saya atau apapun itu. Jadi sebenarnya skill-skill yang teman-teman belajar di kampus itu bisa teman-teman gunakan dan relevansikan untuk pekerjaan yang teman-teman lamar ya. Jadi itu ketika teman-teman punya relevansi di situ, kemungkinan besar teman-teman untuk masuk shortlist yang dipertimbangkan sebagai pelamar itu semakin besar ya. Jangan lupa juga poin yang terakhir adalah build rapport dan make eye contact and body language ya. Jadi juga jangan terlalu kaku, tetap bisa memberikan impresi yang baik ya. Eye contact ya, teman-teman mungkin tahu body language itu sangat penting ya. Saya tahu pasti akan nervous. Siapa sih yang tidak nervous di interview oleh HR ya. Saya dulu sudah jadi trainer, saya interview ke resident, saya juga nervous. Tapi ada hal-hal yang saya lakukan untuk mengurangi itu ya. Ketika saya udah bisa relax, saya bisa menjadi diri sendiri, saya akan memberikan interview yang luar biasa sehingga peluang saya untuk diterima di perusahaan ini semakin besar ya. Apa lagi? Pak, apa kita langsung ya, saya rasa udah selesai. Mungkin nanti bisa ditambah-tambah ketika ada pertanyaan, saya bisa nambah-nambahin sebagai kerangka ini. Halo, halo. I'm still thinking. To kind of figure out what questions that I want to ask. Yeah. So thank you so much for the presentation. It looks great and so much information that can benefit for us. My pleasure. Yeah. Even though I prepared this is just a short time, but I want to saya sebisa mungkin informasi yang teman-teman pengen tahu saya sampaikan. Yeah. Thank you. Yeah. It's nice to join this webinar. Yeah, thank you. Banyak sih pertanyaan, mungkin teman-teman penasaran gimana sih, apa sih hierarki di hotel, gimana sih kerjaannya. You can ask me many things.
so I can discuss. Okay. Can you, Mr. Can I ask something about the hotel in Bintan? Jadi untuk dampak dari COVID ini kan sudah tersebar di seluruh dunia dan itu dampaknya paling besar itu di perhotelan. Dan sebagian besar dari perhotelan di Indonesia ataupun di luar negeri itu kan banyak mengalami kerugian. Dan saat ini banyak sekali pekerjaan yang di bagian hotel itu sudah mulai longgar, seperti kayak ada yang dirumahkan dan yang lain-lain. Jadi pertanyaan saya, kita sebagai mahasiswa yang kita harus lakukan untuk mempersiapkan diri kita untuk mendaftarkan ke hotel-hotel yang memerlukan lowongan itu, apakah kita harus melakukan dari step by step atau memang harus mengikuti caranya? Oke. Oke. Mic saya hidup, Pak? Everybody can hear me? Okay. It's a good question, thank you. Jadi apa sih yang bisa teman-teman lakukan sebagai mahasiswa sekarang? Yang tadi, yang isu-isu yang teman-teman dengar itu benar ya, banyak yang dirumahkan dan segala macam and so on. And then what you can prepare is, di pandemic ini adalah di mana perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Microsoft dan segala macam itu memberikan sertifikasi dan pelatihan gratis ya. Saya rasa ini sangat-sangat luar biasa. Saya sendiri kemarin ikut sertifikasi mengenai digital marketing dari Google. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan sertifikasi ini secara gratis untuk memperkuat ilmu teman-teman dan CV teman-teman ya. Jadi this is the time. There are many free certification and training. You can Google it, absolutely many, and then you can use it to improve your skill set, and your knowledge, absolutely. And then what else? Teman-teman sering pantau di LinkedIn, ya, hotel-hotel di Bintan itu sering update di situ. Terus juga kayak tadi saya bilang di Natra itu adalah bagian dari Marriott Hotel, atau teman-teman bisa cek di website lowongan-lowongan sering update di situ, bisa notify emailnya. Jadi kalau seandainya ada lowongan, teman-teman bisa langsung apply. What else you can prepare? I think that's all. Am I? Apa itu, Pak? Wow. I hope so, Pak. Soon. Yeah. Ya. Ya. Benar. Semua orang, semua negara.
Bintan. Karena mereka stres dengan city, ya. Karena mereka stres dengan perkotaan Singapura. Mhm. Ya, benar. Jadi saya juga kemarin lihat di Bintan itu PMK Bintan langsung mengambil inisiatif untuk membuat video rebranding dan tentang pariwisata dan protokol-protokol kesehatan yang udah diimplementasiin. Tujuannya adalah untuk memberikan kepercayaan kepada global, ya, Singapura, karena kita mengimplementasikan protokol ini dan Bintan is safe for you to come here, absolutely. And for also di Bintan case-nya kan rendah juga, jadi saya harap itu bisa meyakinkan mereka untuk kembali berlibur di Bintan. Yeah, a lot of time. Don't afraid on a side, just be casual. I'm your friend. Saya boleh? Agus. Ya, tadi poin menarik tentang ketika kita interview kan ada poin penting yang mungkin bisa diangkat. Karena saya mau nanya juga tentang terkait ketika kan karena kan Bang Firdaus nih bagian HR nih yang nanganin kawan-kawan ketika interview. Jadi pertanyaan saya, apakah speaking skill atau communication skill itu menjadi poin yang sangat penting dalam merekrut karyawan di dunia industri hospitality industry sendiri? Karena kan ada beberapa karena juga yang tak kalah pentingnya terkait dengan karakter dan bagaimana perilaku seseorang itu ketika ingin bekerja, dan dia punya karakter baik tapi dia nggak mempunyai communication skill yang begitu baik, cuman bisa menjadi aset yang bisa nanti dia bisa gali di ketika bekerja, mungkin gitu. Apakah ada kelonggaran sedikit atau memang harus benar-benar bisa communication skill-nya ada gitu? Thank you. That's a good question. Thank you. Oke, pertanyaan yang baik sekali. Jadi apakah mutlak communication skill, speaking English itu benar-benar jadi major yang dilihat dalam interview di hospital industry? Saya bisa bilang penting iya, tapi tidak dalam semua posisi. Misalnya gini, tadi kalau dibilang karakter penting nggak? Misalnya dalam interview yang singkat, HR yang bisa pun ilmu psikologis, kita tidak bisa banyak melihat attitude asli. Jadi banyak perusahaan yang melakukan mekanisme probation atau 3 bulan percobaan. Jadi dilihat apakah performance atau ada masalah atau tidak. Kalau seandainya tidak, dia akan dikontrak misalnya 2 tahun, 3 tahun. Jadi communication skill adalah hal yang bisa mengimpress, ya. Karena dalam interview singkat tersebut sedikit sekali attitude yang bisa kita munculkan, ya. Terus juga tidak semua posisi, misalnya gini, kalau seandainya ada kebutuhan housekeeping kan tugasnya itu membersihkan kamar, ya, atau public area. Kita lihat juga kalau seandainya speakingnya masih acceptable, ya, at least dia bisa berinteraksi dengan tamu. Ketika tamu tanya toilet, dia bisa tahu di mana. Misal tamu tanya restoran, dia tahu, bisa menjelaskan, dan dia punya attitude yang baik, ya.
dari interview tadi kita lihat bisa saja karyawan ini calon ini interview ini diterima. Jadi banyak hal juga. Jadi tidak, teman-teman jangan down misalnya ada yang kurang speaking skill-nya ya. Tapi kalau teman-teman mempunyai kepercayaan diri, punya attitude yang baik, you need you should apply, you should try gitu. Ya, saya ingat kali ketika waktu itu Ibu Direktur Tracer B, Bu Nana bilang ada sesuatu yang sulit kami ajarkan ketika kalian bergabung di perusahaannya, itu adalah attitude. Karena attitude itu adalah produk yang ciptanya tahunan yang berada di keluarga. Jadi ketika teman-teman masuk ke industri, HR itu susah untuk membuat behavior karyawan itu menjadi lebih baik. Jadi kenapa sebenarnya attitude, mindset lain itu penting sekali sebenarnya di hospitality industry ya. Kalau teman-teman punya itu bagus ya. Lebih bagus lagi kalau teman-teman punya communication skill ya. But if you have not very fluent to speak or communication is okay ya. Banyak posisi-posisi lain yang teman-teman juga bisa apply ya. Misalnya di back office, kita juga ada finance, accounting, ada store, ada jadi hotel itu bukan hanya orang-orang yang berhadapan dengan tamu ya. Teman-teman bisa bayangkan hotel itu menurut saya adalah perusahaan yang komprehensif ya. Kita punya semua bidang, ada keuangan, ada gudang, ada bahkan purchasing, pembelian itu ada departemennya sendiri, engineering ada, public area ada ya. Jadi banyak departemen yang bisa teman sesuaikan dengan skill dan minat teman-teman. Oke, terima kasih. Karena saya senang juga dapat jawabannya, karena juga majority kebanyakan kawan-kawan yang mau apply ke dunia hospitality industry itu terhalang dengan saya nggak bisa bahasa Inggris nih, jadi mereka langsung step back gitu, langsung nggak mau karena terhalang itu. Jadi it's good to know kalau misalkan itu bukan salah satu hal yang menghalangi kita untuk tidak bisa masuk ke dunia hospitality industry, tapi alangkah lebih baik seperti Bang Firdaus bilang tadi, untuk kita tetap belajar untuk mendevelop skill. Thank you. You're welcome. Apalagi ya, kalau saya tambahin sedikit, kalau seandainya ada hotel yang baru buka, itu teman-teman apply aja, karena semua posisi dibutuhkan ya. HR akan mempertimbangkan, misalnya teman-teman, misalnya background-nya adalah pendidikan agama Islam, teman-teman nggak bisa speaking, HR akan melihat kamu passion-nya di mana, kamu suka di mana, mungkin teman-teman bisa diperbantukan di housekeeping, di engineering ya. Mungkin teman-teman saya punya hobi Pak, saya bisa electrical ya, walaupun cuma hobi, mungkin teman-teman bisa coba nanti di hotel akan di training. Itulah gunanya saya di hotel ya. Saya akan mengakomodir kebutuhan training yang untuk dipersiapkan untuk staff, sehingga staff itu di hotel itu mereka juga kayak sekolah gitu. Jadi mereka learning by doing gitu. Ada classroom, ada English class, ada juga training-training yang diberikan oleh manajer. Jadi manajer-manajer di hotel itu wajib memberikan training ya. Saya membuat policy di resident ya. Saya wajibkan manajer itu setiap departemennya memberikan training minimal 4 jam dalam seminggu ya. Walaupun training entah classroom atau belajar langsung. Jadi misalnya chief engineering, dia memberikan training bagaimana memperbaiki bagi, bagaimana membersihkan hotel. Jadi teman-teman menganggap orang-orang yang masuk hotel itu adalah orang-orang yang ready, nggak juga gitu. Jadi tergantung. Jadi you need to try. Yeah, there are a lot of opportunity out there. Flow to kawan-kawan dulu.
Hmm. Yes. That's right. Fajar Islami. Hey bro. Yes, Mister. Yes, Mister. Uh, so far, no, Mister. Are you kidding me? Ask me anything, bro. Long time no see. Yes, Oh, okay. yes, yes, Mister. Yes, Mister. Yes, Mister. Uh, because the pandemic, I work from home. Work from home. Okay. Halo. Mhm. Yes. Mhm. Boleh boleh tahu Pak posisi yang dilamar?
Saya bisa baca juga loh. Oh, oke. Oke. Gimana cara kita bisa menambah kepercayaan diri di depan orang dan mengolah kata-kata agar tidak berantakan dan berbelit-belit. Saya juga dulunya bukan orang yang percaya diri dan orang yang bisa memberikan training di depan orang. Saya tidak pernah sedikit pun terbayang saya jadi trainer. Ya, mungkin teman-teman kalau tanya teman SMP, SMA saya jadi trainer, mungkin mereka bilang gila loh. Jadi saya ini proses dan skill itu membutuhkan experience dan proses ya. Jadi sejarahnya saya bisa berbicara di depan orang itu banyak. Waktu dulu saya kuliah, saya rasa juga saya sudah punya potensi itu, tapi saya belum punya skill tersebut ya. Ketika saya mengikuti program pertukaran pemuda antar negara, disitulah keadaan di mana saya harus berada di luar zona nyaman saya ya. Ketika saya sudah pulang dari Australia ya, walaupun pas kami pergi, kami dipersiapkan diri untuk memberikan presentasi segala macam. Jadi kita dipaksa ya. Mau nggak mau, lo mau malu, lo harus pede gitu. Jadi jam terbang tersebutlah yang mulai membentuk skill saya. Tapi yang sangat signifikan saya rasakan adalah ketika pasca program tersebut. Pasca program tersebut, saya diwajibkan sebagai senior memberikan training kepada adik-adik junior saya yang mau berangkat ke luar negeri ya. Disitulah saya memaksa diri, lu mau nggak mau lo harus belajar, lo harus pede ya. Jadi banyak media-media yang saya gunakan, di antaranya YouTube. Gimana sih cara ngomong di depan, mulai dari ngomong sama kaca, ngomong sama orang ya. Itu semua saya lakukan hal-hal tersebut ya. Sampai saya ngomong di depan orang ya. Apakah hasil pertama saya bagus? Enggak. Ya, saya bilang hancur ya. Tapi saya tetap mencoba dan akhirnya itu jadi passion saya ya. Dan akhirnya saya juga mengajarkan soft skill ini ke staff-staff di hotel ya. Gimana sih cara lebih percaya diri? Ya teman-teman harus praktis ya. Praktek banyak ya, bisa ngomong ke orang terdekat dulu. Juga teman-teman harus tahu ada aspek-aspek psikologis yang teman-teman harus ketahui. Misalnya pada saat ingin public speaking, teman-teman harus minum yang cukup, itu untuk melancarkan sehingga aliran darah ke otak itu semakin lancar. Terus apa? Teman-teman juga bisa atur tarik nafas perlahan, buang gitu. Sampai 5-10 kali saya lakukan itu ya. Walaupun saya punya jam terbang yang tinggi, saya juga masih nervous ketika ini kan udah jarang saya ngasih training, apalagi inilah training pertama saya online dan itu berbeda. Saya nggak bisa berinteraksi dengan audiens. Saya lebih nyaman ketika saya memberikan training ada audiens di situ. Jadi saya bisa berinteraksi dan membuat suasana tuh menjadi lebih friendly. Tapi kalau ini kan enggak, challenge-nya beda. Tapi dengan saya memaksa, saya beradaptasi, dan disitulah hal yang membuat kita bisa dan menumbuhkan skill tersebut ya. Jadi teman-teman harus coba semua tips-tips tersebut yang paling penting ada dilakukan gitu. Kalau teman-teman baca banyak teori, kalau teman-teman guli, there's a lot of things you can do ya. Tapi kalau teman-teman nggak praktek dan benar-benar nggak ngelakuin itu, juga nggak bakal bisa gitu. Kayak saya waktu itu di posisi di mana saya udah bisa ngomong sama orang, udah bisa ngasih training, dan saya udah jadi trainer, tapi saya nggak bisa berbicara depan kamera. Saya mau bikin YouTube. Dan itu adalah skill yang berbeda. Jadi hal baru teman-teman ya harus coba. You take practice until you completely you can do it gitu. So you need to do it every day. You need to get used to out of your comfort zone. Yeah. Yes, Mister. Oh, tips lain juga mungkin teman-teman sering juga bisa Clear answer, sir.
saya mau nambahin, membaca menurut saya itu berimpact kepada apa ya? Kalau teman-teman sering baca, jadi itu akan memudahkan teman-teman ketika berbicara, ya. Somehow itu connect ya antara otak kita dengan memori apa yang kita punya. Terus juga kalau kan tipikal orang kan berbicaranya berbeda-beda nih. Subconsciously kalian mungkin nggak sadar, misalnya teman-teman itu berbicara terlalu cepat. Misalnya kalau Fajar dulu tuh saya lihat ngomongnya kecepatan. Mungkin Fajar bisa latihan teknis pernafasan, ya, cara ngontrol intonasi, ya, pace-nya bisa diperlambat lagi gitu. Jadi hal-hal teknis itu juga membantu teman-teman untuk bisa berbicara secara jelas itu. Yes, Pak. Enggak. Thank you. Thank you, Mr. Jannatul. You're most welcome. I hope it answer your question. Yeah. Okay. Yes. I think dulu saya juga bukan readers gitu. Tapi banyak hal yang buat saya itu penasaran. Apa sih enaknya ngebaca gitu. Saya pikir saya adalah orangnya yang visual. Kayaknya nonton YouTube lebih gampang deh, kayak gitu. Ternyata membaca itu melatih otak kita untuk lebih konsentrasi. Nah, informasi yang teman-teman baca dan konsentrasi itu akan melatih otak teman-teman gitu. Dan hal tersebut bisa membuat teman-teman apa ya? Ya kayak tadi kalau misalnya teman-teman speaking, menurut saya membaca itu membantu saya dalam berbicara gitu. Kalau berapa banyak buku yang saya baca itulah rak buku saya, kelihatan nggak? Jadi saya rasa leaders are readers. Jadi teman-teman juga mungkin tahu CEO atau orang-orang Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, mereka itu adalah pembaca semua. Seminggu mereka bisa baca 1 hingga 2 buku ya. Waktu saya benar-benar adik sama buku di tahun 2018-19 itu saya bisa menyelesaikan buku dalam 2 hari ya. Tapi nggak se-excited dulu lagi ya. Sekarang saya tetap maintain gimana saya tetap baca buku dalam 1 minggu gitu. Jadi itu adalah habit gitu. Jadi teman-teman kalau seandainya mau melatih sesuatu, teman-teman pikir nih end goal-nya gue pengen ngapain misalnya nih ya, contohnya pengen kurus gitu. Tapi juga teman-teman harus mikir sistem yang dibangun. Misalnya gimana nih, mungkin gue harus olahraga 1 hari minimal 5 menit gitu. Mulai dengan hal-hal yang gampang dulu biar mudah gitu. Jangan langsung 1 miles gitu, atau baca buku langsung habis gitu. Baca aja dikit-dikit dulu untuk menstimulus otak untuk membuat habit ini menjadi lifestyle gitu. Jadi ada sesuatu yang melekat di otak kita gitu. Tadi Indah Yuli. Ya. Oke. Nah, kalau saya paham kenapa mungkin di bandara tidak di posisi tertentu, mungkin hal-hal yang kritikal seperti ini, memakai kacamata,
tidak bisa gitu. Mungkin posisinya itu yang kritikal karena hal teknis seperti ini dibutuhkan untuk perform. Misalnya gini, di posisi di hotel apa ya? Engineering enggak juga ya, hotel jarang sih. Mungkin ada beberapa hotel yang misalnya di bagian gudang ya. Di bagian gudang itu tingginya minimal berapa gitu. Misalnya kenapa? Karena dia bekerja membutuhkan ketinggian tertentu untuk merapikan rak segala macam. Jadi hal-hal teknis seperti itu kadang ada beberapa perusahaan yang menetapkannya. Tapi mostly kalau di hotel itu kita nggak begitu, it's not big deal lah gitu. Kalau kacamata banyak juga kok yang pakai kacamata. GM-nya, penjabat-penjabatnya juga pakai kacamata. It doesn't matter. Kalau seandainya kalian punya experience dan skill yang dibutuhkan, you can absolutely working here. So kacamata has nothing to do ya. Kalau kecuali mungkin ada kerjaan di perusahaan tertentu yang butuhkan itu untuk akurasi dan segala macam. Yes. Menarik mengenai mentors ya. Mungkin teman-teman yang mungkin kalau mulai baca buku self development, itu kebanyakan orang-orang sukses mereka pasti punya satu mentor yang benar-benar ngajarin mereka sampai mereka sukses. Tapi ternyata di era sekarang nyari mentor tuh nggak gampang. Saya sendiri secara pribadi mengalami ya. Mungkin teman-teman nggak punya sosok yang bisa dilihat di rumah ataupun dimanapun. Saya rasa buku dan internet itu bisa dijadikan mentor ya. Saya jadikan misalnya sosok Cristiano Ronaldo itu adalah orang yang bisa saya tiru. Saya baca buku biografinya secara pribadi saya menganggap dia mentor gitu. Jadi sebenarnya banyak hal kreatif yang bisa teman-teman lakuin. Tapi lebih bagus lagi kalau teman-teman punya mentor, orang yang bisa memberikan feedback secara langsung bagaimana di progres teman-teman di baik secara personal dan profesional ya. Mana tuh pasporan? Kak kemana? Ayo. Kak. Alah, Ma, oi. Kak kemana kamu? Kak, tunggu nih, ada aku. Oke, to be honest ya, kalau teman-teman yang berhijab, apalagi hijab syari, itu teman-teman mungkin hampir semua hotel di Bintan ya, yang saya tahu yang bintang 5 di Lagoy itu tidak ada frontliner atau orang yang melayani tamu yang menggunakan hijab. Kalau di back office banyak ya. Dan itu juga sedikit tricky sih ya. Misalnya kayak contoh di residen sendiri, di HR itu ada guru bahasa Inggris itu yang menggunakan hijab gitu. Terus juga banyak di finance. Jadi rata-rata back office gitu ya. Gitu.
Ya, benar. Ya, oke. Hotel itu dia kebanyakan dia city hotel ya, kayak misalnya CK, Comfort, Aston. Jadi dia bangunan gede gitu. Nah, itu rata-rata biasanya itu hotel ya. Kalau resort itu dia tipikalnya villa, misalnya kayak Amon, Natra, Resident. Jadi dia uh, ruang lingkupnya biasanya lebih besar dan fasilitasnya banyak ya. Jadi dia bukan di satu gedung gede gitu ya. Biasanya hotel itu lebih ke city di kota gitu. Di situ dia ada layanan untuk meeting. Tapi kalau di resort beberapa ada juga, tapi mereka lebih mencari orang-orang yang butuh leisure atau orang-orang yang pengen liburan. Kalau city hotel itu mungkin target marketnya mereka bisa untuk bisnis, meeting, conference segala macam seperti itu. Kalau untuk itu tergantung lokasinya, karena di Bintan sendiri karena target market kita adalah luar mancanegara dan dari Singapura, kebanyakan mereka itu untuk kebutuhannya leisure daripada bisnis sendiri. Ada sih beberapa juga yang bisnis gitu, cuman jarang gitu. Kalau bisnis mungkin mereka lebih prefer di Singapura kebanyakannya mengadakan di negaranya sendiri ya. Dan pemerintahan pun Hello, Mister. Okay, before I ask to Mr. Daus, how are you? Long time no see Hey, you. I'm good, thank you. Yeah. Jadi, Dila mau nanya, untuk kerja di perhotelan itu, kadang kan nggak semua orang sih, tapi pasti ada beberapa yang penampilannya itu tidak meyakinkan, seperti dia tuh kurang rapi, atau dia itu bertato atau rambutnya berwarna. Ketika dia melakukan interview, apakah penampilan itu bisa menjadi nilai kurang untuk kita masuk atau bergabung ke company tersebut? Nice question. Oke. Oke, jadi kalau seandainya penampilan pasti mempengaruhi citra diri kita. Tapi perlu teman-teman ketahui ada beberapa properti kayak di Lago itu dia Amon Resort ya, Amon baru. Dia lebih ke anak muda. Jadi mereka welcome untuk orang-orang yang bertato, untuk orang-orang yang funky ya. Karena target market mereka adalah anak muda gitu. Tapi kalau ke resident sendiri, kami lebih ke formal dan keluarga. Jadi kami lebih tampilannya lebih rapi gitu. Jadi beda properti itu kadang beda stylenya, beda culture-nya gitu. Tetapi kalau teman-teman mau interview lebih bagus, teman-teman rapi dulu gitu. Jangan langsung misalnya mentang-mentang yang dicari bartender, teman-teman pakai celana pendek, langsung ikat rambut segala macam, misalnya cowok gitu kan. Tetaplah berpakaian rapi untuk menunjukkan attitude dan sikap baik gitu. Ya. Jadi apakah penampilan itu mempengaruhi? Yes gitu. Bahkan kalau di hotel sendiri, saya itu bisa dibilang kayak polisi ya. Saya sering merazia keliling. Kalau ada karyawan yang tidak rapi, pasti saya tegur gitu. Nah, misalnya kumis jenggot di hotel saya itu tidak boleh. Jadi harus dicukur yang cowok. Saya selalu menegur gitu. Kalau nggak bisa saya tegur, saya kasih tahu atasannya. Apalagi misalnya
sepatunya tidak boleh warna selain coklat atau hitam ya. Tetapi kalau di properti Amon itu boleh. Jadi setiap hotel itu berbeda ya. Seperti itulah gitu. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih. Saya mau nanya, gimana sih bagaimana peluang karir gitu di hospitality industry itu sendiri? Apakah kita bisa mendapatkan karir, terus membangun karir di dunia hospitality industry itu? Terus bagaimana dan prosesnya tuh, kan sekarang Bang Firdaus sendiri mungkin dari nggak tahu ya proses masuk Bang Firdaus apakah langsung jadi trainer ataukah ada jenjang karir yang dilampaui. Mungkin it's good story yang bisa diceritain dan pengalamannya seperti apa gitu. Oke, thank you. Saya mereview kembali. Siapa saja bisa untuk berkarir di hospitality, apapun background kalian, ya. Selagi kalian qualified, skill dan percaya diri, kalian bisa bekerja dan berkarir di hospitality. Saya dulu ketika saya masuk di Tracer Bay, di MLDP, saya juga bingung mau ngelamar. Ini apa yang relevan dengan jurusan saya, yang nggak ada gitu. Saya lihat waktu itu educator, ya. Saya melamar sebagai pendidik gitu. Sekali pendidik itu adalah orang yang mengedukasi masalah fasilitas hotel tersebut gitu. Orang yang berhubungan dengan tamu. Di situ saya memulai karir ya. Ketika saya performanya bagus, saya mulai dipromosikan ke bagian dari HR untuk mengedukasi staf karena dinilai saya punya potensi tersebut dan sesuai dengan background pendidikan saya gitu. Jadi teman-teman kalau yang mau masuk, jangan langsung mulai posisi yang tinggi-tinggi. Carilah yang rendah dulu. Apapun, misalnya teman-teman lihat nih vacancy ada housekeeping ya. Jadi teman-teman jangan anggap sepele kayak, ini kan tukang bersih-bersih. Teman-teman kalau seandainya mau masuk hotel, carilah posisi yang paling rendah dulu ya. Masuk lewat situ. Nanti hotel itu dinamis ya. Banyak orang yang pergi, banyak orang resign terus apply lagi. Industri hotel itu dinamis. Jadi kalau posisi ini kosong, kita kadang-kadang memprioritaskan orang internal dulu. Kita lihat ini si Jono nih kayaknya speakingnya bagus nih. Coba kita panggil. Mana tahu dia punya passion di bidang ini. Sehingga orang naik jabatannya. Jadi itulah cara perusahaan yang punya culture yang baik untuk meningkatkan staffnya tersebut. Tapi juga kita harus punya kemampuan tersebut. Jadi sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan gitu, ya. Apakah menjawab pertanyaan? Oke, thank you. Saya waktu pertama kali saya sebagai educator di MLDP, berselang 6 bulan atau 7 bulan, saya promosi ke Training and Development Officer di bagian HRD 2. Jadi ada 2 posisi yang saya tempati di Tracer Bay sebelumnya, ya. Sebelum saya apply ke residence, ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya pengalaman, misalnya 1 tahun, 2 tahun di hotel ini sebagai ini, hotel ini adalah kalau saya bilang paling gampang cari kerja ya sebelum pandemik ya. Jadi kalau seandainya ada lowongan dan teman-teman punya pengalaman yang relevan, misalnya saya dulu training officer development dan situ ada training eksekutif lowongan di residence, itu benar-benar tangga naik karir saya dan kemungkinan saya diterima itu akan lebih besar gitu. Jadi pasti akan dilihat pengalamannya dan kesempatan keluar negerinya itu lebih besar, sangat besar. Dan kalau pendapatannya besar. Iya Pak, apalagi waktu dulu tamu ramai ya, di hotel itu ada namanya service charge ya. Jadi service charge itu adalah
pendapatan hotel, 10% dari pendapatan hotel itu didistribusikan semua ke karyawan sama rata. Mau dia general manager, mau dia housekeeping, selagi dia staff karyawan, dia mendapatkan service charge. Kadang-kadang service charge itu lebih besar dari gaji sering ketika tamu ramai, ya. Jadi besarnya pendapatan hotel itu karena service charge gitu. Ya. Take home pay ya. Waktu dulu saya 2018 itu at least teman-teman bisa terima 6 sampai 7 dalam 1 bulan, including service charge. Ya. Ya. Range-nya ya. Bisa 9 sampai 11. Ya. Oke, review lagi. Mungkin tadi materinya sudah saya sampaikan, tapi saya lebih detail kayak teman-teman yang dilihat adalah misalnya teman-teman harus melihat posisi apa yang di-apply ya. Misalnya tentang housekeeping. Housekeeping itu kan membersihkan kamar hotel. Teman-teman harus cari sebanyak mungkin informasi bagaimana sih cara bersihin kamar hotel, atau cari-cari training online ya, sertifikasi online sekarang banyak yang bisa yang punya relevansi dengan posisi yang teman-teman ingin apply. Itu sangat membantu ya. Jadi menurut saya itu sih, karena kita kan sekarang apalagi kalau lagi corona gini, banyak perusahaan yang ngasih training gratis, jadi manfaatkan aja gitu. So that's the thing, I think you need to prepare ya. Harus yang relevan dengan posisi yang teman apply. Terus juga saya tambahkan Pak tips ya Pak ya. Kalau teman-teman meng-apply biar lebih masif, teman-teman apply lewat email satu. Mungkin kalau teman-teman, saya pernah jumpa itu teman saya sendiri, dia apply lewat email, dia apply langsung kirim lamaran ya. Terus belum direspon, dia kirim lagi. Kadang gini, kita itu di HR banyak kerjaan dan email itu puluhan yang masuk setiap hari. Jadi kalau teman-teman persisten, mau tetap coba terus, coba aja terus apply gitu. Sampai nanti orang HR sendiri, HRM akan notice, oh ini ada nih lamaran. Karena banyak email kerjaan dan email lamaran itu yang nggak kita buka gitu. Jadi kalau teman-teman itu persisten, kita akan notice, oh anak ini. Tapi kalau lebih bagus lagi, teman-teman punya link, ya, punya teman. Nah, misalnya di Resident nih, teman-teman kenal saya. Mungkin saya bisa kasih tahu ini ada vacancy ini. Jadi nanti saya bisa bantu untuk teman-teman proses interview seperti itu.
Iya. Kayaknya yang kita omongin dari tadi sih punya bagaimana sih tips ya. 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 Hmm. Ya. Ya. Jadi di saat interview, sebelum interview semua pokoknya prepare. Jadi kalau bisa dibilang saya setiap interview saya selalu siap 150%. Misalnya bahkan ketika saya di interview ternyata pertanyaan-pertanyaan yang saya siapkan tidak ditanya gitu. Misalnya kayak waktu saya mau apply resident saya pelajari semua dari sejarahnya, CEO-nya siapa, ini ada di mana aja. Terus hal-hal kayak gitulah. Terus kayak practical thing ya, misalnya kadang kita HR juga pengen tahu gimana sih calon ini problem solvingnya gimana gitu. Misalnya case gini, seandainya nanti kalau ada guest yang komplain masalah pembayaran dan atasan kamu nggak ada, apa yang kamu lakukan? Nah, kita juga harus prepare. Kita common sense saja, logik gimana caranya. Ya, kita menenangkan tamunya, menyuruh dia duduk, memberi dia minum, ya, tetap komunikasi dan memanggil atasan. Jadi hal-hal praktikal di lapangan itu kalian teman-teman harus juga pikirin. Gimana sih? Kalau nggak tahu ya coba browsing. Gimana sih workflow dari customer service ini? Apa sih hal-hal yang nggak boleh dilakukan di customer service? Misalnya membahas masalah politik, agama, segala macam. Nah, kayak gitu-gitu teman-teman juga harus mempersiapin diri gitu. Ya. Saya satu lagi kayaknya. Agus, ini juga kadang ada juga beberapa kali saya dengar terkait dengan ketika kita mau masuk hospitality industry itu juga dilihat dari tingkat pendidikan sama experience-nya. Itu bagaimana tuh dari perspektif dari HR tersendiri terkait itu? Iya, kompeten. Ya, jadi tingkat pendidikan versus experience-nya lah, pengalaman gitu. It's a good question.
Thank you. Kalau pendidikan sama pengalaman, to be honest, selama ini saya di HR, itu yang dilihat adalah experience, ya. Jadi, misalnya ada kandidat, ada posisi yang dibutuhkan adalah engineering, ya. Kandidat yang satu, dia misalnya S1, gitu. Tapi jurusannya nggak relevan, ya. Jurusannya arsitek, gitu, ya. Tapi yang satu hanya SMA, ya, SMA. Tapi dia punya pengalaman, misalnya engineering tapi bukan di hospitality industry, tapi masih ada engineeringnya electrical. Maka pengalaman itu yang akan dipilih. Jadi saya bukan bilang pengalaman lebih penting dari pendidikan, kedua-duanya penting, tetapi pengalaman itu adalah sesuatu yang yang benar-benar membuat kalian ready dengan pekerjaan yang kalian lakuin gitu. Jadi relevansi dari kedua hal tersebut itulah yang membuat kalian dipilih dari lowongan tersebut gitu. Baik, sorry. Ya, saya rasa itu tergantung Pak posisi yang dicari ya. Misalnya let's say di HR gitu. Ada dua orang yang melamar dan sama-sama tidak punya pengalaman, tetapi yang satu S1 dan yang satu lagi adalah tamat SMA. Ini kalau dilihat sekilas pasti yang S1 akan dilihat gitu. Tapi juga tergantung ya. Jadi pendidikan itu penting, tapi pengalaman juga lebih dilihat oleh perusahaan ya. Jadi juga jangan hal ini juga menakutkan teman-teman ketika teman-teman belum punya pengalaman di posisi yang teman apply, teman-teman terus juga nggak berani gitu. Saya juga dulu nggak punya pengalaman di posisi saya, tapi yang saya lakukan adalah saya coba cari hal yang saya punya, skill yang saya punya yang relevan dengan posisi yang saya lamar. Misalnya teman-teman melihat di website hotel atau di poster ini harus S1 ini, harus S1 ini. Misalnya teman-teman nggak S1 itu. Kalau teman-teman rasa skill teman-teman di situ, apply aja dulu. Karena kita HR itu nggak strict kayak pemerintahan. Kayak kementerian lah, misalnya ini S1 ini nggak bisa. Belum tentu. Karena kita lihat juga. Ini saya buktikan dari teman-teman angkatan saya. Waktu itu di poster itu kita butuhkan sarjana kelautan ya atau apa. Dan dia itu sarjana apa ya sarjananya? Dia beda, tapi masih inilah ekologi kalau nggak salah. Masih ada keterkaitan dan ketika di interview ternyata dia punya knowledge di situ, ilmu pengetahuan dan itu yang jadi pertimbangan ya. Setelah itu kan nanti bisa di training dan learning by doing. So I think itulah yang harus teman-teman lihat gitu. Hmm. Hmm. Oh, important. Yes, benar. Ya, juga teman-teman jangan hanya menganggap pendidikan itu adalah sebatas pendidikan formal, ya. Non formal seperti sertifikasi dan training-training yang teman lakukan itu menurut saya juga membantu teman-teman ya memperoleh skill yang dibutuhkan dalam uh, kebutuhan dunia kerja gitu.
saya nambahin, ketika interview, percaya diri, jadilah diri sendiri gitu. Kita jangan membuat diri kita kayak fake gitu. Just be yourself and be confident, and then yang saya tekankan adalah mencari relevansi background teman-teman dan kebutuhan kerja. Jadi itulah yang teman-teman highlight, teman-teman expose gitu. Kerelevansian itu yang membuat peluang teman-teman lebih besar gitu. Itu aja sih dari saya. Yes, Pak. Yes, Pak. How I do it. I think I didn't see that. Oh, here we go. Yes. Terima kasih, Pak. Thank you, thank you. Thank you everyone. Thank you. Firdaus Haska ya. Ya, follow saya. Fallback nggak bang? Fallback nggak di fallback? Bilang aja ntar di fallback kok. Fallback ya bang. Eh. Thank you very much, Pak. My pleasure. Again. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, you record, right, Pak? Okay. Yes.